Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri dengan NIM 2310563. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana caranya untuk mengisi data pada Revis. Nah, sebelum itu sedikit introduction ya terkait Revis, bahwa Revis ini tuh adalah Rapid Appraisal for Fisheries, di mana ini merupakan sebuah metode penilaian cepat untuk mengevaluasi keberlanjutan sumber daya perikanan. Bukan hanya di perikanan saja, tetapi juga di berbagai bidang tentunya. Lalu metode ini juga menggunakan pendekatan multidimensional scaling atau MDS untuk menganalisis berbagai kriteria dan indikator yang berkaitan dengan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan masih banyak dimensi lainnya. Baik, langsung saja di sini sudah terlihat Revis ya teman-teman, ini ada Red Sea Fisheries. Jadi yang pertama, langsung aja kita ke bagian add-ins. Sebelum itu di sini udah ada 25 responden ya dengan dimensi yang akan saya analisis, yaitu ada ekologi, ekonomi, sosial, dan teknologi. Oke, yang pertama langsung ke bagian add-ins, lalu bisa langsung diklik revisnya. Nah, di sini udah ada angka-angkanya. Jadi kalau pertama masuk itu tuh emang kosong, tapi setelah nanti di cancel, lalu nanti dibuka kembali revisnya, ini nanti akan ada langsung isinya secara otomatis. Cuman ini belum tentu benar, jadi harus kita perbaiki beberapa bagiannya. Oke, sebelum itu di sini ada number of fisheries. Number of fisheries di sini tuh ada 26. Jadi di sini ada 26 responden yang udah terdata. Jadi diisi 26. Lalu di reference ini ada 4. 4 itu dari reference fisheriesnya. Ini ada good, bad, up, down. Ini ada di sini ya. Ini good ini diisi 30 karena good ini berada di baris ke-30. Begitu juga dengan bad, up, dan down. Lalu di sini ada anchor. Anchor ini tuh ada angka 16. Nah, di sini tuh artinya bahwa anchor fisheries di sini tuh terdapat 16 parameter ya, 1 sampai 16. Lalu di sini ada row ini 2. Ini kenapa 2? Karena responden itu dimulai dari baris kedua, karena baris pertamanya ini kan nama-nama dari subjudulnya ya. Terus ada first anchor fishery ini 34. Ini artinya anchor fisheries ini berada di baris ke-34. Lalu di sini ada name of fisheries are in Excel, ini B. Kalau B ini tuh berarti munculnya nanti akan kodenya. Karena di sini saya pengen namanya, jadi ini bisa diganti dengan A. Jadi nanti yang muncul itu akan nama dari respondennya. Lalu di sini ada number of attributes. Jadi di sini tuh ada attributes ini dari kolom D sampai kolom M, dan di sini karena saya mau menganalisis hanya 2 parameter aja, yaitu kondisi lingkungan perairan dan konservasi sumber daya perairan, jadi di sini saya tulis hanya 2 atribut aja atau 2 indikator. Lalu untuk kolom letter of-nya ini tuh D karena si indikator ini tuh dimulai dari kolom D, jadi D. Sini diklik untuk normal mean error-nya biar nggak kelihatan nolnya, lalu langsung bisa diklik run Ravis. Terus juga run leveraging, dan run Monte Carlo. Oke, kalau udah langsung di cancel dan langsung bisa lihat di RAP analisisnya. Nah, ini untuk di RAP analisisnya. Udah kelihatan ya kalau misalnya diklik titik-titiknya itu akan muncul ya, itu titik-titiknya dari tabel ini. Nah, untuk tahu keberlanjutannya ini bisa kita masukin rumus sum. Terus ini dari kolom H ya, dari responden pertama sampai ke responden 26, lalu di enter. Nah, untuk tahu rata-ratanya itu jumlah yang udah kita jumlahkan itu dibagi dengan 26. Dapat hasil 53,48. Nah, di sini itu ada beberapa indeksnya, yaitu kalau misalnya kurang dari 20 itu tidak berkelanjutan, kalau 20 sampai 40 itu kurang berkelanjutan, 40 sampai 60 itu sedang, 60 sampai 80 cukup berkelanjutan, dan lebih dari 80 itu sangat berkelanjutan. Nah, karena di sini ini 53, jadi di sini itu indeksnya sedang ya teman-teman, berada di titik sedang. Jadi kita ke leverage attribute, di sini ada 2 indikator. Jadi karena cuma 2 indikator aja yang dianalisis, jadi di sini udah kelihatan yang paling tinggi itu maka yang paling berpengaruh. Nah, di sini ada konservasi sumber daya perairan, maka yang paling berpengaruh itu yang konservasi sumber daya perairan. Terus lanjut ke Monte Carlo, di sini tuh menghasilkan 3 grafik ya.
Nah, untuk grafiknya ini bisa dilihat. Jadi di sini tuh menghasilkan tiga grafik. Nah, di sini itu artinya kalau misalnya sebaran nilainya eh, semakin rapat titiknya, maka itu artinya semakin konsisten sebarannya itu berarti semakin bagus datanya. Nah, di sini itu yang bagian Ravis Ordination ini, Monte Carlo Scarlet Plot ini, dia karena makin merapat dan juga ini juga konsisten sebarannya, nggak yang jauh, nggak yang dekat, itu berarti artinya datanya itu semakin bagus. Tadi kan kita masih analisis di ekologinya aja ya, sekarang kita pindah ke ekonominya. Ini di copy dulu. Ya, jadi yang ini kita ganti namanya jadi crop analisis untuk ekologi. Di leverage juga, ini mau copy, kita buat juga ini yang bagian ekologi. Terus yang Monte Carlo juga ini kita copy, ini di bagian ekologi. Oke, selanjutnya kita pindah ke menganalisis yang bagian ekonomi ya, teman-teman. Nah, di sini tinggal ganti aja yang bagian number of attribute-nya. Ini karena aku menganalisis dua indikator, jadi diganti dua. Terus bagian D-nya ini itu diganti dari, karena ekonomi itu indikatornya ada di kolom O, jadi di sini diganti dengan huruf O. Oke, langsung aja diklik lagi. Oke, kalau udah, kita bisa lihat lagi hasilnya di sini. Di Rap Analisis, ini nggak terlihat ya titik-titiknya. Tapi kalau di rep analisis ini kita bisa lewat rumus sum, terus dijumlahkan ke yang tadi, terus dibagi 26. Nah, di sini itu jumlahnya 26,94. Berarti ini artinya itu kurang berkelanjutan. Ya, terus kita ganti ke leverage attribute. Ini di sini yang paling tinggi itu eh, kontribusi untuk masyarakat. Karena yang dianalisis kan dua atribut yaitu biaya pengelolaan lingkungan dan kontribusi untuk masyarakat. Nah, di sini yang paling tinggi itu, yang paling berpengaruh itu adalah kontribusi untuk masyarakatnya. Lanjut ke Monte Carlo. Monte Carlo ini eh, pindahin, dia sebaran titiknya masih hampir sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi ini artinya bahwa sebarannya memang datanya udah bagus gitu karena sebarannya stabil dan juga titik-titiknya itu semakin rapat. Oke, kita copy lagi untuk dapat ini tadi bagian ekonomi ya. Ini ekonomi, ini bisa kita pindahin ke sini. Terus leverage juga kita copy lagi. Ini bagian ekonomi. Terus Monte Carlo-nya juga di copy. Bagian ekonomi. Oke, setelah itu kita lanjut ke rep score untuk menganalisis bagian sosialnya ya. Oke, bagian sosialnya karena dua indikator juga, ini diganti jadi Z karena ada di kolom Z ya. Terus di kan, di situ kita kerap analisis, terus langsung kita jumlahin lagi sum. Di situ terus ini dia min ya teman-teman. 26. Ini 124. Ini karena dia minus berarti artinya itu tidak berkelanjutan. Kalau di refleks atributnya juga yang paling tinggi itu pendidikan tentang pengelolaan lingkungan. Sedangkan pendidikan tentang pengelolaan ikan itu lebih rendah. Terus untuk Monte Carlo-nya, sebaran titiknya itu nggak sedekat yang tadi ya. Kalau yang tadi itu benar-benar dekat banget. Kalau ini masih ada beberapa jaraknya. Jadi bisa dikatakan ini datanya nggak sebagus yang tadi. Nah, sekarang kita ke teknologi. Jadi teknologi ini karena dua indikator, terus ini diganti ke AJ. AJ, terus bisa di-run, di-cancel. Nah, ini hasilnya, rap analisisnya. Terus ini bisa dimasukin rumus yang tadi lagi.
Nah, ini dia nggak minus ya. Kalau yang tadi itu dia minus 26. Nah, ini 64. Berarti ini dikatakan cukup berkelanjutan. Terus leverage atributnya, ini yang paling tinggi, itu fasilitas pokok penangkapan ikan terasak. Oke, untuk Monte Carlo-nya itu, dia semakin merapat gitu ya titik-titiknya. Jadi ini dikatakan datanya udah bagus. Ini juga sebaran titiknya juga stabil. Jadi yang digunakan udah cukup bagus. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu bahwa tadi di bagian ekologi itu tadi sedang, terus di bagian ekonomi itu kurang berkelanjutan, lalu di bagian sosial itu tadi tidak berkelanjutan karena hasilnya minus, dan di teknologi itu cukup berkelanjutan. Nah, untuk di leverage atributnya itu tadi banyak banget ya. Kalau yang di ekologi itu yang paling tinggi kondisi lingkungan perairannya, kalau ekonomi itu yang paling berpengaruh itu biaya pengelolaan lingkungan. Terus kalau yang sosial itu pendidikan tentang pengelolaan lingkungan. Lalu kalau di teknologinya itu fasilitas pokok penangkapan ikan. Lalu di bagian Monte Carlo-nya ini semuanya hampir sama ya, bahwa titik-titiknya itu emang semakin rapat dan juga konsisten gitu antara titik satu dan titik yang lainnya. Jadi artinya eh, data yang digunakan itu udah cukup bagus gitu. Jadi mungkin cukup sekian video terkait penggunaan Revis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.